Hola, kembali lagi di channel Borika Tutorial, tempatnya berbagai tutorial dan informasi bermanfaat yang mempermudah hidup kalian. Di video kali ini gua mau unboxing sebuah alat ya. Ini namanya multimeter yang biasa digunakan oleh teknisi baik itu di bengkel maupun di teknisi perangkat elektronik ya. Karena ini untuk mengukur kelistrikan ya. Jadi gua beli dengan harga yang sangat terjangkau, 30 ribuan aja. Kenapa gua beli ini? Ya karena sebenarnya gua ada multimeter lain. Tapi yang gue lihat ya, kenapa teknisi-teknisi di bengkel gitu, baik motor, mobil, maupun yang tukang servis elektronik itu pakainya yang ini nih. Ya, setelah gue cari tahu ternyata harganya sangat terjangkau ya, makanya gue beli nih. Kemasannya seperti ini. Nanti kalau kalian tertarik untuk beli yang seperti ini juga, nanti bisa cek di link yang ada di kolom deskripsi video ini ya. Oke, ini tulisannya multimeter, namanya multimeter, ada yang juga bilang multitester, ada yang bilang juga avometer ya. Nah, seperti ini, tidak ada mereknya, hanya ada modelnya, kemudian tulisannya made in China, tidak ada PT-nya gitu ya, importirnya, pabriknya di mana, nggak ada ya. Adanya tulisan digital multimeter, begitu saja. Kemudian di bagian belakang ini ada technical specification, ya, ada DC volt, AC volt, kemudian DC ampere ataupun DC current, resistor, diode, dan transistor. Ya, lumayan ya. Langsung aja kita lihat isi di dalamnya seperti apa. Wah, ini murah banget ya. Avometer cuman harga 30 ribuan. Waduh. Oke, habis ya, itu saja. Kita geser di sini. Kemudian kita lihat sini ada operator instruction manual berbahasa Inggris. Kalau kalian mau baca-baca silahkan. Kemudian di sini ada kabelnya tentu saja. Ini kabelnya, kabel merah dan kabel hitam. Kita buka. Kemudian kita lihat di sini ya. Ini perangkatnya. Terbungkus plastik, kita buka ya. Apa kira-kira sudah ada baterainya belum ya? Kalau yang gue baca sih di deskripsinya ini sudah ada baterai, cuman nggak tahu apakah sudah tertanam di dalamnya. Kita buka plastiknya. Ini cocok banget buat kalian yang baru belajar ya untuk pakai avometer ataupun multimeter ini. Karena harganya sangat terjangkau, udah digital. Biasanya kan yang analog ya, ini udah digital tuh. Kita coba nyalakan. Oke, ternyata sudah ada baterainya ya di dalam sini ya. Oke, ini click off. Oke, sekarang kita waktunya pengetesan ya. Kita lakukan pengetesan dari avometer ini. Ini lihat ya, di bagian putarannya ini ada bagian segitiga. Nah, ini patokannya ya. Kemudian untuk kabelnya, ini perhatikan ada dua warna. Yang pertama yang warna hitam dulu. Ini diletakkan pada lubang yang bertuliskan COM. Oke. Selanjutnya yang warna merah ini. Nah, ini diletakkan di nih, volt, ohm, dan miliampere ya. Ini kan ada dua ya. Nih, nah, tulisannya seperti ini nih, harus kalian perhatikan buat pemula yang masih belajar nih. Yang merah ini diletakkan di yang V, kemudian lambang ohm dan miliampere. Volt, ohm, dan miliampere di sini ya. Nah, yang di atasnya ini khusus untuk pengukuran arus DC. Ya, untuk ampere DC ini. 10 ampere ini maksimalnya untuk pengukuran arus lebih dari 0,2 dengan maksimal 10 ampere. Ya, sedangkan yang bagian atas ini adalah mikroampere. Artinya sebenarnya atas ini sama nih ya. Sama-sama untuk mengukur DC ampere atau DC current gitu ya. Tapi bedanya kalau yang sini, yang hijau ini itu untuk miliampere dan mikroampere. Posisinya ada di sini, begitu ya. Sedangkan untuk yang arusnya lebih dari 0,2 ampere sampai dengan maksimal 10 ampere, kita pindahkan ke sini. Begitu ya. Nah, kita gunakan yang di sini aja dulu. Karena untuk 10 ampere ini biasanya baterai dari mobil ya atau aki ya. Oke, kita posisikan seperti ini.
Nah, pertama kita mau mengukur voltase DC, yang DC itu biasanya baterai. Kita putar ini ya, karena kita mau mengukur baterai, ini baterainya tipe, ini nih, 18650. Ini kan kita lihat ya, voltasenya di 3,7 volt. Ini adalah voltase standarnya, 3,7 volt. Untuk mengukurnya, maka kita harus berada di atasnya, tapi tidak boleh terlalu jauh. Harus di atasnya, karena 3,7, maka harus di atasnya kita pilih yang 20 volt. Boleh pilih yang 200 volt, boleh, tapi jangan terlalu jauh ya. Sebaiknya pilih yang 20 volt saja, karena kalau semakin jauh, maka akurasinya akan berkurang. Maka kita geserkan ini segitiganya ya, ke 20 volt. Kemudian kita tes. Oke. Nah, kita tes sekarang. Nah, bagian ini kan ada positif, ada kutub positif dan kutub negatif. Perhatikan ini. Yang merah untuk di positif. Ya. Kemudian yang hitam itu di negatif. Ya, kita sentuhkan seperti ini, kita lihat angkanya berubah di berapa. Terbaca di 3,86. Karena ini baterainya masih ada isinya dan masih bagus, normal, maka dia di atas voltase standarnya 3,7. Berarti dia benar ya. Ini baterainya masih normal, 3,86. Oke, kita tes untuk baterai yang sudah rusak. Ini ada baterai yang sudah rusak nih ya. Nih, ini baterai yang sudah rusak. Ini tidak ada plus minusnya malahan ya. Yang plus ini ada yang garisnya ini nih. Yang ada garisnya, yang minus ini yang bawahnya ini seperti ini. Kita letakkan yang hitam di minus, kemudian yang merah ini di positifnya atau plusnya. Kita lihat voltasenya hanya 0, sekian ya. Berarti ini jauh di bawah standarnya 3,7 volt. Berarti baterai ini rusak. Oke, itu kita udah tes untuk yang DC volt. Kita tes yang AC. Arus AC adalah arus rumahan ya. Nah, di sini kita arahkan, karena ini ada pilihannya 200 dan 750. Karena untuk rumahan itu adalah 220, maka harus di atasnya. Kita pilih 750. Ya. Nih, kita ada di 750 AC volt. Selanjutnya kita tes nih. Kita colokkan di rumah kita ya. Ini nih. Kita geser nih. Ini nyala tuh ya, lampunya nyala. Kita letakkan. Ini terbalik juga tidak apa-apa. Yang satu di sini boleh, yang satu di sini boleh nih. Terbalik juga tidak apa-apa. Kita lihat angkanya di sini. Ya. Ternyata untuk di rumah ini sekitar 240-an ya. Kalau kita balik juga nggak apa-apa nih. Kita balik seperti ini tidak apa-apa. Karena ini kan arus bolak-balik ya kalau untuk AC itu. Tuh. Sama angkanya di 240-an. Ya, di tiap rumah berbeda-beda, di tiap daerah berbeda-beda. Memang biasanya di sekitaran 220 itu standarnya. Bisa kurang sedikit, bisa lebih sedikit. Di sini di rumah ini 240 berdasarkan pengukuran voltmeter ini, avometer ini ya. Oke, itu kita sudah tes yang tegangan AC atau volt AC. Selanjutnya kita akan tes untuk resistor. Nah, untuk resistor kita pindahkan ya. Ini ada lambang ohm. Ohm ini untuk satuan hambatan. Kita geser ya. Nanti untuk kita pakai apa ya? Untuk resistor. Oh ini ada busi. Ini busi tipenya CR6HSA. R-nya ini resistor. Jadi kita ukur resistor dari busi ini saja ya. Ini NGK, tipenya adalah NGKR ataupun resistor ya, bukan racing ya. NGKR ini resistor. Kita langsung tes saja. Kemudian ini kita geserkan ya ke bagian ohm. Kalau untuk busi itu sekitaran 5 kilo sampai dengan 10 kilo ohm. Ya, 5 kilo sampai 10 kilo ohm. Maka kita geserkan. Jangan ke 2000 ohm ya. 2000 ohm ini 2 kilo ohm. Ya, kita geserkan ke 20K. Harus di atasnya ya. Nih ya. Nih, kita pilih 20K. Kemudian sekarang kita tes. Ya, terbalik tidak apa-apa kalau untuk pengukuran resistor. Kita geserkan ini, kita tempelkan. Satu ke bawah sini, satu ke ujung ininya. Apa ini? Elektrodanya ya, elektroda nih. Kita tes. Bisa kelihatan ya itu. Sebentar, difokuskan dulu. Nah, kita tes.
resistornya atau resistennya di angka 4,94 kilo ohm ya, atau kita bisa bulatkan di 5 kilo ohm ya. Resistor, nilai ohm dari resistor di bus ini. Oke, kalau kita balik gimana? Balik sama aja sih sebenarnya, nggak masalah. Ya, kita tes lagi. Sebentar. Ini kita tes angkanya di 4,93. Ya, hanya selisih sedikit saja tadi. Nah, itu ya, sama ya. 4, ya, sekitaran itu. Kalau kita bulatkan menjadi 5 kilo ohm. Oke. Ya, sebenarnya di avometer ini ada beberapa pilihan lagi, yaitu ada pengetesan untuk dioda. Ini dan juga transistor di sini. Oke, ini jadi cukup lengkap ya dengan harga yang terjangkau. Buat kalian yang baru belajar soal kelistrikan, bisa beli nih. Dengan harga yang terjangkau, sudah dapat avometer digital, tinggal pakai, udah ada baterainya. Oke, itu aja informasi yang bisa gue bagikan. Like video ini jika kalian suka, share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel Borika Tutorial untuk mendapatkan tutorial dan informasi bermanfaat lainnya. Terima kasih.